Drone, mesin terbang kecil yang kini menggerakkan industri bernilai lebih dari 1.000 triliun rupiah. Jadi, bagaimana sebenarnya drone dibuat? Di balik cangkangnya yang ringkas, terdapat sistem teknologi yang kompleks. Motor yang berputar hingga puluhan ribu putaran per menit. Sensor yang menjaga pesawat tetap stabil, bahkan saat angin kencang, serta papan sirkuit elektronik berukuran sangat kecil yang memproses setiap perintah kendali dalam sekejap. Drone dapat menciptakan pertunjukan cahaya raksasa di langit. Pada festival dan acara besar, ribuan drone terbang dalam formasi yang tersinkronisasi, seperti kawanan burung bercahaya, menyusun diri menjadi gambar raksasa di langit malam. Setiap gerakan diprogram dengan presisi hingga tingkat sentimeter, mengubah langit menjadi panggung teknologi yang hidup. Dalam beberapa menit saja, mereka dapat menggambar logo, simbol, atau bahkan cerita bergerak di udara. Namun mesin terbang kecil yang sama juga memainkan peran yang sangat berbeda di dunia saat ini. Di medan perang, drone militer telah menjadi alat strategis penting. Tahap pertama produksi drone dimulai di ruang desain, tempat para insinyur membangun seluruh struktur pesawat menggunakan perangkat lunak CAD dan sistem simulasi aerodinamika. Di layar komputer, model 3 dimensi drone terus diputar dan dianalisis untuk menentukan dimensi bodi yang tepat, posisi motor, serta jarak antar lengan yang menahan baling-baling. Simulasi ini memungkinkan para insinyur memprediksi bagaimana aliran udara bergerak di sekitar tubuh drone ketika terbang dengan kecepatan sekitar 64 km per jam. Bersamaan dengan proses desain, dilakukan pula pemilihan material untuk rangka drone. Produsen biasanya menggunakan polimer yang diperkuat serat karbon. Setelah material komposit disiapkan, proses pembentukan bodi drone dimulai menggunakan mesin CNC multisumbu. Blok polikarbonat teknik atau lembaran serat karbon dipasang pada meja mesin. Lalu alat pemotong berkecepatan tinggi mulai mengikis material lapis demi lapis dengan potongan yang sangat tipis. Dalam produksi drone, mesin CNC sering beroperasi dengan kecepatan spindle sekitar 20.000 putaran per menit. Tingkat presisi ini memastikan keempat lengan motor pada drone benar-benar sejajar. Karena bahkan penyimpangan kecil dapat menyebabkan getaran ketika baling-baling berputar pada kecepatan tinggi. Di dalam pabrik modern, beberapa pusat CNC bekerja terus-menerus dalam satu jalur produksi. Satu mesin dapat menyelesaikan pemesinan setengah rangka drone dalam waktu sekitar 3 hingga 5 menit. Ketika beberapa mesin bekerja bersamaan, lini produksi dapat menghasilkan ratusan rangka setiap jam. Alat pemotong mengikuti jalur kerja yang telah diprogram sebelumnya. Mengebor lubang pemasangan, membuat saluran untuk kabel listrik, serta memproses permukaan tempat kamera atau sensor nantinya dipasang. Proses otomatis ini memastikan setiap rangka diproduksi dengan dimensi yang sangat konsisten. Motor adalah komponen yang menghasilkan gaya angkat bagi seluruh drone. Karena itu, produksi motor brushless dilakukan dengan presisi sangat tinggi. Di pabrik drone modern, jalur produksi motor biasanya berada di area khusus, tempat komponen mekanis dan elektronik diproses serta dirakit secara bertahap. Proses dimulai dengan stator, inti tetap dari motor. Lembaran baja listrik yang sangat tipis dicetak menggunakan mesin pres berkecepatan tinggi untuk membentuk inti berbentuk cincin dengan banyak slot di sekelilingnya. Setiap lembar hanya setebal sekitar 0,5 mm, dan puluhan lapisan ditumpuk untuk membentuk blok stator lengkap. Struktur berlapis ini membantu mengurangi kehilangan energi magnetik saat motor beroperasi pada kecepatan tinggi.
Setelah inti stator terbentuk, kawat tembaga murni dililitkan pada slot menggunakan mesin pelilit otomatis. Kawat ini sangat tipis, beberapa jenis hanya berdiameter sekitar 0,2 mm. Namun harus dililitkan ratusan kali dalam pola yang sangat presisi untuk membentuk kumparan elektromagnetik. Mesin pelilit bekerja sepenuhnya otomatis, memutar stator sambil menjaga tegangan kawat tetap konstan agar tidak saling tumpang tindih atau putus selama proses produksi. Pada saat yang sama, rotor motor juga diproduksi. Rotor biasanya berupa rumah logam silinder kecil yang dipasangi magnet neodymium yang sangat kuat di bagian dalamnya. Lengan robot menempatkan magnet-magnet ini dengan presisi tinggi, lalu merekatkannya menggunakan perekat industri tahan panas. Ketelitian pada tahap ini sangat penting, karena rotor drone dapat berputar hingga 40.000 putaran per menit. Dan sedikit saja ketidaksejajaran magnet dapat menyebabkan getaran serius saat motor bekerja. Setelah stator dan rotor selesai dibuat, keduanya dirakit menjadi motor lengkap. Teknisi atau sistem robotik memasang poros tengah, bantalan mini, dan cincin pengunci agar rotor dapat berputar dengan halus di sekitar stator. Motor brushless drone biasanya hanya berdiameter sekitar 2,5 cm, namun mampu menghasilkan gaya putar yang cukup untuk mengangkat seluruh drone ke udara. Setelah motor selesai diproduksi, salah satu komponen paling penting dari drone mulai dibuat. Papan sirkuit elektronik atau PCB yang mengendalikan seluruh operasi penerbangan. Di pabrik drone modern, jalur perakitan PCB biasanya beroperasi di ruang bersih untuk mencegah debu atau listrik statis merusak komponen elektronik yang sangat kecil. Proses dimulai dengan papan sirkuit cetak yang sudah memiliki jalur tembaga untuk sinyal listrik. Papan ini dimasukkan ke jalur produksi SMT. Tempat robot berkecepatan tinggi mulai menempatkan komponen elektronik di permukaan papan. Mesin pick and place menggunakan nozzle vakum untuk mengambil komponen kecil dari baki penyimpanan, lalu menempatkannya secara presisi pada PCB sesuai tata letak program. Dalam lini produksi modern, mesin ini dapat menempatkan lebih dari 20.000 komponen per jam, termasuk mikroprosesor, chip pengendali motor, sensor akselerometer, dan modul GPS. Setelah semua komponen ditempatkan, PCB melewati oven reflow, yaitu tungku penyolderan industri dengan beberapa zona suhu. Suhu di dalam oven dapat mencapai sekitar 200 derajat Celcius, cukup panas untuk melelehkan pasta solder di bawah komponen. Setelah proses penyolderan, papan sirkuit melewati sistem inspeksi optik otomatis yang dilengkapi kamera resolusi tinggi. Sistem ini membandingkan posisi setiap komponen dengan desain asli untuk mendeteksi kesalahan seperti chip yang tidak sejajar, komponen yang hilang, atau sambungan solder yang cacat. Setelah rangka drone dan papan sirkuit selesai dibuat, proses perakitan akhir dimulai untuk mengubah komponen terpisah menjadi drone yang sepenuhnya berfungsi. Lini perakitan biasanya dibagi menjadi beberapa stasiun kerja berurutan, di mana setiap teknisi bertanggung jawab atas tugas tertentu. Rangka drone dipasang pada jig perakitan yang menjaga lengan-lengan tetap sejajar sehingga komponen lain dapat dipasang dengan cepat dan akurat. Langkah pertama adalah memasang motor brushless pada lengan rangka. Setiap motor dikencangkan dengan skrup baja kecil, sementara kabel motor diarahkan ke bagian tengah bodi untuk dihubungkan dengan sistem kontrol. Selama pemasangan, teknisi memastikan poros motor benar-benar lurus, karena sedikit saja ketidaksejajaran dapat memengaruhi keseimbangan drone saat terbang. Selanjutnya, papan kontrol penerbangan dipasang di tengah drone
menggunakan peredam getaran karet yang menyerap getaran dari motor, dan melindungi komponen elektronik yang sensitif. Kabel dari motor, sensor, dan sistem daya, kemudian dihubungkan ke port yang sesuai pada pengendali. Setelah sistem kontrol terpasang, modul tambahan diintegrasikan, termasuk kamera stabilisasi, sensor pendeteksi rintangan, dan modul GPS. Setelah itu, baterai lithium-ion ditempatkan di kompartemen tengah dan dihubungkan ke sistem distribusi daya. Baterai drone biasanya memiliki kapasitas sekitar 4000 mAh, cukup untuk memberi energi pada motor, sensor, dan elektronik selama penerbangan. Setelah perangkat keras drone selesai dirakit, unit tersebut masuk ke tahap pemrograman dan kalibrasi perangkat lunak penerbangan. Pada tahap ini, teknisi menghubungkan drone ke komputer melalui port data untuk memasang firmware control. Setelah perangkat lunak diprogram dan sensor dikalibrasi, drone masuk ke tahap uji terbang, di mana seluruh sistem diuji dalam kondisi operasi nyata. Di fasilitas manufaktur drone modern, tahap ini biasanya dilakukan di area pengujian khusus, tempat para insinyur memantau performa drone melalui layar data dan sistem pengukuran. Sebelum uji terbang dimulai, drone ditempatkan di platform pengujian untuk menyalakan motor dan memeriksa respons kontrol. Setelah sistem memastikan semua sinyal stabil, drone lepas landas di area pengujian. Dalam pengujian standar, drone biasanya naik hingga ketinggian sekitar 15 meter untuk mengevaluasi keseimbangan dan respons kendali. Selama pengujian, para insinyur melakukan berbagai manuver seperti naik, turun, berubah arah, dan berputar di tempat untuk menilai stabilitas penerbangan. Setelah berhasil melewati semua pengujian, drone masuk ke tahap pengemasan, langkah terakhir sebelum produk meninggalkan pabrik. Setiap drone ditempatkan dalam baki busa khusus yang dirancang untuk menahan perangkat tetap pada posisinya dan menyerap guncangan selama transportasi. Di samping drone, aksesori seperti pengendali jarak jauh, baterai cadangan, pengisi daya, dan baling-baling pengganti ditempatkan di kompartemen terpisah. Satu paket drone komersial lengkap biasanya memiliki berat sekitar 1 hingga 1,5 kg ketika semua aksesorinya disertakan. Dari sana, produk dikirim ke pusat distribusi di seluruh dunia sebelum akhirnya sampai ke toko dan pelanggan. Dari lembaran bahan mentah dan komponen elektronik yang sangat kecil hingga jalur produksi modern, perjalanan pembuatan drone merupakan perpaduan antara rekayasa presisi dan teknologi canggih. Ratusan komponen berbeda harus dirancang, diproses, dan dirakit dengan akurasi tinggi untuk menciptakan mesin terbang ringkas yang mampu lepas landas dan mempertahankan penerbangan stabil di langit.